warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, saya share dulu materi untuk tugas besar ya. Mulai minggu depan kita sudah ujian tugas besar, jadi tidak melalui tatap muka, hanya melalui desk review. Baik, saya share dulu materinya. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Ini saya yakin semua sudah membaca ya dari tugas besar untuk masing-masing kelompok. Soalnya dari tugas besar Stupa 3. Ini silakan Anda memilih yang denanya sudah siap. Ya. Terus terang saya belum mendapatkan hasil dari UTS kemarin dari beberapa penguji. Namun saya sudah menguji. Ya. Saya baru bisa menguji kelas C. Nah, sisa yang lain belum. Jadi sementara ini silakan Anda memilih sendiri denah yang sudah siap untuk dijadikan materi atau objek tugas besarnya utilitas. Oke, jadi ini silakan ya nanti ketua kelompok untuk memilih, tidak harus gambar dari ketuanya, tapi satu kelompok nanti berdiskusi ya gambar siapa yang akan digunakan. Terus kemudian apa yang harus Anda kerjakan untuk tugas besar? Ini ada 2 poin. Yang pertama adalah Anda membuat situasi, site plan, kemudian ada tampak, potongan, dan rencana utilitas. Dan poin 2, rencana utilitas yang harus Anda kerjakan ada 5 tema. Yang pertama, air bersih, lengkap ya, dengan perhitungan jumlah kebutuhan air per hari, dan reuse dari limbah domestik. Nah, posisi reuse ini harus Anda gambarkan pada site plan dan harus Anda gambarkan juga detailnya. Kemudian yang poin B, AC. Nah ini AC-nya saya yakin kalau hanya aula satu lantai Anda menggunakan AC split tidak masalah. Ya, tidak harus AC sentral. Nah cuman di sini Anda harus menghitung kebutuhan beban pendingin khusus pada ruang aula saja. Nanti Anda tentukan sendiri sesuai dengan besaran ruang masing-masing ya. Di kelompok saya, ya kalau kelompok saya itu EFG, aula itu 200 sampai 250, kalau nggak salah 360 audiens, ya itu bergonta-ganti. Bisa kelas 1 dan kelas 2, bisa kelas 3 dan 4, 5 dan 6, gitu. Jadi tidak bareng. Jadi ini disesuaikan dengan besaran ruang masing-masing. Poin C, transportasi vertikal boleh menggunakan lift karena diusahakan SD yang Anda kerjakan itu aksesibilitasnya tinggi. Jadi tidak hanya menerima siswa yang normal, tapi juga menerima siswa yang kondisinya difabel. Nah, sehingga butuh lift. Satu lift saja cukup misalnya. Itu bisa untuk membawa yang difabel itu ke lantai 4 atau lantai 3 gitu ya. Tapi bisa juga untuk mengangkut barang. Ya, misalnya mengangkut kursi, meja yang rusak, dan sebagainya. Nah, kemudian yang poin C itu harus dilengkapi dengan perhitungan lift. Ya. Terutama pada zona pendidikan yang 4 lantai. Sehingga yang harus ada liftnya itu memang sebaiknya yang 4 lantai. Poin D, proteksi kebakaran pasif dan aktif. Kemudian yang poin E adalah kelistrikan.
Nah, ini semua sudah saya berikan di perkuliahan ya kemarin, dan mulai minggu depan 5 poin ini harus Anda terapkan pada tugas besar. Perhitungan air sudah bahkan saya ujikan di UTS ya. Terus pola titik sprinkler pun juga muncul di soal UTS. Menggambar ini juga ada di soal UTS. Sehingga ini semuanya adalah UTS. Nah, lalu yang menjadi UAS-nya di mana? Ini poin A sampai E. Kelengkapannya muncul di sini. Terus peraturan pengerjaan tugas besar. Nomor 1, dikerjakan semua kelompok. Ya, nanti dibagi. Silakan nanti ketuanya membagi. Kemudian yang poin 2, karena ini sudah ada 5 tema. Jika nanti ada yang jumlah kelompoknya 11, maka 3 orang itu bisa mengerjakan di tema perhitungan AC, ya. Menghitung pada, maaf ini saya tambahkan ya, apabila anggotanya 11, maka 3 orang itu ditempatkan pada poin A, karena ini ada perhitungan jumlah kebutuhan air per hari, kemudian perhitungan AC berarti poin B, dan perhitungan lift berarti poin C. Ya, jadi ini saya hanya nulis B atau C, tambahkan tema A atau B atau C. Tapi kalau jumlahnya 10, maka tiap tema itu dikerjakan oleh 2 orang. Di setiap gambar itu kan ada cover judul ya. Nah, itu dituliskan namanya. A, NIM sekian, B, NIM sekian. Jadi pada saat saya ingin menilai itu nama dan NIM-nya itu benar. Mestinya ya, ini di luar, harusnya ini sudah di luar tanggung jawabnya ketua. Tapi kadang-kadang ada kelompok yang tidak menuliskan, sehingga ketuanya yang harus cek ulang. Karena kalau yang mengerjakan menulis sendiri itu kan pasti benar, nama dan NIM-nya pasti benar. Tapi kalau yang menuliskan ketua itu bisa jadi keliru. Ya, A NIM-nya yang C NIM-nya yang D, dan seterusnya. Itu sering terjadi. Makanya untuk menghindari itu, sebaiknya per tema itu ada cover. Ya, cover apa? Proteksi kebakaran aktif dan pasif. Yang mengerjakan A NIM sekian, B NIM sekian. Nah, itu nanti ketua nggak usah ngecek karena sudah menjadi tanggung jawabnya ini 2 orang ini. Tapi misalnya ya, ketua mau ngecek lagi atau lebih bagus. Kemudian yang nomor 3, pembagian tema, silakan dikoordinir oleh ketua. Ya, ini bisa ketua kelompok, bisa ketua kelas A, B, C. Ya. Jadi ketua kelas A, B, dan C itu masing-masing kan mengkoordinir beberapa kelompok. Nah, silakan pada saat merembuk tema itu per kelompok dulu. Setelah jadi, masing-masing kelompok menyerahkan pembagian itu kepada ketua kelas A, B, C. Ya, kalau anak-anak itu membahasakan ketua kelasnya itu PJ ya, penanggung jawab gitu ya. Nah, jadi sampai di ketua kelas A, B, C itu sudah digodok atau sudah dirembuk oleh kelompok masing-masing. Nomor 4, yang saya bahas tadi ya, ketua kelompok itu bertanggung jawab terhadap kekeliruan nama dan NIM anggota. Lalu perihal sanksinya bagaimana? Jika itu kelalaian dari ketua kelas, ya maka nilai semua anggota dijumlahkan, hasil akhirnya dibagi jumlah anggotanya. Jadi misalnya yang tadinya itu yang mengerjakan poin A ini ya, nilainya A gitu. Terus yang poin B itu karena keliru NIM-nya, maka nilainya D. Terus C, nilainya B. Nilainya A, misalnya nilai A, ini di total semua. Di total dibagi jumlah anggotanya. Sehingga yang tadi mengerjakan di nomor A tidak jadi A. Karena nilainya sudah dibagi oleh tadi, karena kekeliruan ini.
Nah, makanya hati-hati, jangan sampai Anda merugi. Nilai ini sudah nilai individu, tapi akan saya tambahkan nilai di poin 1. Jadi kalau gambarnya lengkap, ya lengkap, jelas, gambar tekniknya juga benar, ada ukurannya, ada skala, ya secara gambar teknik bagus betul, ya A. Tapi kalau ini ada kekurangan, misalnya kok tidak ada ukuran, ya, kalau tidak ada skala, nah ini akan jadi pengaruh. Sehingga misalnya ini nilainya B plus ini, A plus ini. Lah kok ini B berarti A plus B kan gitu. Ya, sehingga ada nilai kelompok adalah nomor 1, kemudian ini adalah nilai per individu. Bukan berarti pada saat Anda selesai di tugas ini Anda hanya menguasai poin A atau poin B atau C, enggak. Anda harus menguasai semua. Hanya pada saat tugas besar itu berbagi. Ya. Pada saat kapan Anda menguasai semuanya? Ya pada saat mengerjakan tugas bareng-bareng. Nanti saya minta itu. Ya. Nomor 5, gambar tugas besar diemailkan ke saya oleh ketua kelompok setiap hari Sabtu. Karena ujiannya kan Senin dan Rabu. Ya, jadi setiap Sabtu diemailkan ke saya maksimal jam 10 pagi. Poin 6, tidak ada revisi tugas dan hasil nilai dari ujian desk review adalah nilai UAS. Poin 7, nah ini yang saya minta. Setiap kelompok wajib melampirkan jadwal pengerjaan tugas besar secara berkelompok dan foto apabila melakukan diskusinya via Game Meet. Nomor 7 ini penting ya untuk menambah nilai di poin 1. Jadi poin A sampai E itu akan terlihat bahwa Anda tuh benar-benar mendiskusikan setiap pengerjaan tugas. Bahwa pada saat Anda menjelaskan rencana kelistrikan, maka akan dicek oleh kebakaran aktif. Karena akan pengaruh terhadap apa? Letak titik lampu terhadap letak titik sprinkler. Pada saat nanti Anda menentukan tandon air, maka Anda juga harus berpikir terhadap yang mengerjakan ruang mesin lift. Nah, posisinya harus sama. Dan ruang panelnya juga harus ada hubungannya antara kelistrikan, lift, dan tandon air. Gitu kan? Ya, sehingga nomor 7 ini Anda wajib untuk melampirkan proses Anda kerja kelompok. Jadi tidak mungkin dina itu akan berbeda-beda. Jadi poin A sampai E dinanya sama semua. Letak tandonnya di sini, letak panel di sini, mesin liftnya di sini. Harus sama semua. Tidak mungkin ada yang geser. Ya. Caranya ya ini tadi, kerja kelompok tadi. Jadi kerja kelompok itu untuk menentukan posisi letak tandon, mesin lift, ya. Tandon, mesin lift, kemudian panel. Subpanel tiap lantai harus ada. Nah ini kalau geser semua, nah itu nilainya jadi jelek. Kan saya bingung, yang benar yang poin A, apa B, terkait top floor ya, letak-letak tadi itu yang benar yang mana. Saya nggak perlu bertanya, Dik. Kalau sudah beda semua geser, ya nilainya jelek semua. Ya, itu harus disepakati dulu. Satu kelompok itu harus sama. Jadi saya yakin satu gambar, ini nomor 1 ini, Dek. Poin nomor 1, itu pada saat Anda membuat site plan, rencana utilitas, ini yang mohon maaf ya, rencana utilitas ini denah, Dek, sorry. Denah, ya. Denah itu berarti sampai top floor. Denah saja, tanpa rencana utilitas, denah saja. Letak liftnya harus sama, subpanel SDP sama, ya. Bahkan letak genset, trafo, pompa air, pompa kebakaran sama, sampai dengan top floor. Sorry, ini denah, ya.
Ini denah. Ya. Ini akan saya ganti dengan denah. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ya. Jadi ini bukan rencana utilitas tapi denah. Supaya ada kesamaan persepsi. Ya. Misalnya posisi air tandonnya di kiri, maka kelistrikan tidak boleh menggeser tandonnya ke kanan, harus di kiri, harus sama. Ya, karena tipikal. Jadi tipikal tidak boleh Anda geser-geser pipa itu. Oke, ada pertanyaan dari peraturan pengerjaan tugas besar poin 1 sampai 7? Oke, kayaknya sudah paham semua ini, ya sudah mengerti. Oke, saya lanjutkan kepada peraturan ujiannya. Poin 1, dilakukan secara desk review, jadi saya sendiri yang akan menguji setiap hari Senin dan hari Rabu. Gambar saya terima hari Sabtu. Ya. Seperti kemarin, keterlambatan setengah jam atau 30 menit, pengurangannya adalah 1%. Jadi pada saat, Bu, maaf saya telat karena sinyal, harusnya Anda itu sudah ngoprek-ngoprek teman kamu waktu subuh untuk segera dikirim. Semisal mendekati jam 10, Anda tinggal kirim, masih ada satu kelompok yang belum ditinggal. Ditinggal saja. Silakan kelompok itu mengurus dirinya sendiri. Kalau tidak mau dikoordinir oleh ketuanya. Ya, kadang-kadang ada kan yang seperti itu. Bahkan ada yang tidak mau kerja kelompok. Kerjain sendiri. Ya, artinya ketua Anda hanya sebatas memberitahu, mengkoordinir. Nah, kalau ada anggota yang tidak mau, biarkan. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri, dan itu pasti saya ada poin-poin tertentu yang tidak sama dengan yang disiplin. Oke, gitu ya. Terus kemudian ujian akan dimulai tanggal 1 Desember, berarti minggu depan, sampai tanggal 3 Januari. Jadi per minggu itu saya akan mengoreksi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu setiap Senin saya akan menguji. Nah, menguji apa? Misalnya, hari Senin, itu yang akan saya uji adalah, itu bebas sih, yang mengatur ini saja, yang mengatur PC. Minggu pertama, Buronim akan menguji poin A. Ini, poin A. Berarti hari Senin, saya akan menerima gambar kelompok A dan B, misalnya, saya nggak tahu angka ya, misalnya, angka ya, kelompok 2 dan 4, itu OA berarti. Temanya, kok temanya A, berarti tema A sampai E itu kelompoknya 2 dan 4. Terus hari Rabu, tema A sampai E itu kelompok 8 dan 6. Minggu depan, 1, 3, 5, 7. Boleh Anda buat ganjil gitu, selang-seling kan mah bagus ya. 1, 3, 5, 7 gitu. Besoknya 2, 6, 2, 4, 6, 8 itu. Kalau yang tahun lalu begitu, Dik. Ganjil genap gitu. Tapi setiap hari saya akan menguji 2 kelompok. Nomor 3, jadwalnya silakan diatur oleh ketua kelas. Saya ikut saja. Nah, apabila nanti ini ya, nomor 4, ada kelompok yang belum siap, mungkin karena ada anggota yang sulit untuk diajak kerjasama, boleh bertukar posisi ya, dengan kelompok yang lain, dengan tema, bukan dengan tema yang sama, bertukar posisi dengan kelompok yang lain. Ini saya hapus, sorry.
dapat berubah sesuai kesepakatan antar kelompok. 1-3 sudah terlanjur tanggal 1. Ternyata yang 3 ini nggak siap, boleh bertukar dengan kelompok yang lain. Nah, kalau darurat begini apa harus ganjil? Tidak, boleh genap. Ya. Usahakan jangan mendadak, nanti kasihan kelompok yang harus bertukar posisi. Ya. Nah, di sini ada pembagian jadwal. Ini adalah aplikasi, saya kurang tahu, ini digunakan oleh angkatan 2000, Anda 2020 ya? Ini digunakan oleh angkatan 2019. Tahu nggak di ini? Saya nggak tahu nih. Silakan nanti Anda mau mengganti aplikasi yang lain, bebas. Intinya ini random, ya, acak gitu loh. Oke, itu aturan dari ujian tugas besarnya. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semua berarti. Oke, baik. Kalau sudah Anda paham semua, silakan setelah ini Anda berembuk supaya PJ kelas ABC segera mengirimkan ke saya jadwalnya. Ya. Perubahan jadwal itu dilakukan 1 minggu sebelum hari H kelompok itu ujian. Tidak boleh mundurnya kok 3 hari mendekati itu, kasihan nanti yang bertukar. Harus 1 minggu sebelum hari ujian. Dan perlu diingat, apabila saya menemukan gambar jaringan ya, yang mengkhususkan harus ada warna, tapi Anda memberikan warna hitam putih, nilainya D. Saya tidak akan menguji lagi. Ya, saya akan berpindah ke tema yang lain. Itu pun masih saya temukan di UTS. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa kemarin nilai UTS-nya sudah bagus. Ada yang A, ada yang AB. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan saja yang harus mendapat nilai D dari kelompok 1. Saya sebutkan NIM-nya saja ya. Kelompok 1. Ini kan angkatan 2020 semua ini. NIM 50, NIM 47, 49, 39, 37, 60. Tuh, kelompok 1 yang nilainya D. Kelompok 2, semuanya, saya mau mengatakan semuanya berada satu. Ada satu yang D, gimana caranya ngomong ya? Hanya ada satu yang D, hanya ada satu. NIM-nya 119. Lainnya A. Kelompok 3 yang D, NIM-nya 136, 173, 200, 126. Kelompok 4 yang nilainya D, NIM-nya 7, 5, kemudian yang nilainya E
21, yang nilainya D lagi 85, 213, 210. Kelompok 6. Mayoritas D. Mayoritas D. Ada 1E. Ya, ada 1E, ada 1A. Yang E, tolong saya dicek ya kalau NIM-nya keliru ya, karena saya hanya membaca ini. Ini berdasarkan yang mengirim ke saya ini. Saya lupa siapa yang ngirim ya. Yang nilainya E, kelompok 6, 113. Yang nilainya A, nomor 92. Lainnya D. Kelompok 7. Yang nilainya D, nomor 240, 237. Kemudian yang nilainya E, 115. Kelompok 8, mayoritas D, ada 2 yang E, ada 1 yang A. Yang E, 118 dan 254. Yang nilainya A, 100. Kelompok 9, ada nilai A, ada D, ada E, ada C. Lengkap 9. Yang D, 141. Yang A, nomor 22, nomor 244. Yang E, nomor 40. Yang D, 157, 243, 245, 162. Yang C, 168, 241. Kelompok 10, yang D, 51, 68, 203, 29. Yang E, 206. Yang A, 134. Yang C, 16, 48, 208, 24. Kelompok 11. Kelompok 11 mayoritas D. Ada 2 yang C, yang A. Yang C, 82, 247. Yang A, 8. Kelompok 12, ada yang E, ada yang D. Yang E itu nomornya 214, 251. Yang D, 225, 207, 53. Yang A, 216, 204, 216. Kelompok 13, hanya ada 1 yang A, nomor 26,
Kemudian yang E nomor 72 dan nomor 73. Kemudian yang D 180, 226, 67. Yang C 61, 146, 72. Yang B 52. Kelompok 16. Kelompok 16 semuanya D. Kelompok 17 hanya ada satu yang nilainya C. NIM-nya 141. Sisanya D. Kelompok 18 ada D, ada E, ada C, ada A. Yang E nomor 86, yang D 160, 162, 158, yang A 234, 236, 159. Kelompok 19 ada yang nggak ada nilainya, saya nggak tahu ya. Nanti coba ini saya minta bantuan siapa yang mau ngoreksi ini, Dek. PC-nya siapa gitu ya. Kelompok 19 itu memang mayoritas A ya. Hanya ada beberapa yang nilainya B, itu NIM 152, yang AB NIM 83, NIM 90 kosong, tidak ada. Terus yang C NIM-nya 84, yang D 120. Sisanya A. Kelompok 20 yang tidak ada nilainya itu NIM 35, angkatan 19 ya. Angkatan 19 sama angkatan 15. Terus yang D itu NIM 31 sama NIM 80 dan 124. Yang E itu 17. Yang C 121. Udah. Nah, itu hasil dari UTS. Apabila ada komplain, silakan sampaikan ke ketua kelas masing-masing, nanti biar ketua kelas membuat daftar ya. NIM sekian, kelompok ini NIM sekian. Komplain, nanti yang komplain bisa melakukan gimmick. Biar saya terangkan kesalahannya di mana, kenapa nilainya bisa D dan E. Oke. Ada yang ditanyakan, Dik? Saya tidak akan tayangkan tadi. Ya. Saya hanya menyebutkan angka-angkanya saja, hurufnya ya. Maaf Bu, tadi sepertinya kelompok 14 dan 15 terlewat. 14, 15? Iya. 14, 15. 14. Oke, 14 ya. 14 itu mayoritas D. Hanya ada nilai yang C itu 169, E 154. Sisanya D. Kelompok 15 mayoritas D. Hanya ada nilai C, nomor NIM-nya 57, 177, dan nilai E 198. Itu 14, 15. Oke, nanti silakan saya coba temukan ya dengan para PC itu siapa yang akan cek ulang. Saya punya nilai master, jadi mestinya PC nggak akan rubah nilai kan.
Kalau berubah kan saya nggak mau. Harusnya D jadi A gitu. Untuk cek lagi, karena ada beberapa yang ternyata tidak punya kelompok. Saya cari-cari kok nggak ada kelompoknya. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa dicek oleh PJ masing-masing. Ya. Baik, ada yang ditanyakan, Dek? Terkait tugas besar dulu ya. Kalau UTS silakan, yang mau komplain nanti biar PJ-nya yang mengkoordinir. Oke, saya simpulkan ya. Kesalahan fatal pertama, poin 1 tidak pernah dikerjakan. Jadi buat Dena itu harus Anda kerjakan karena dia punya poin 10. Itu yang pertama. Yang kedua, warna jaringan sprinkler itu harus merah, tidak boleh hitam atau putih atau biru atau siang atau ungu dan sebagainya. Kalau sudah warna bukan merah, langsung D. Anda sudah kehilangan poin 10. Ya. Kemudian yang perhitungan itu saya tetap membenarkan meskipun Anda menghitungnya itu hanya satu lantai. Karena sebenarnya perhitungan jumlah sprinkler itu kan tuh satu lantai itu. Nah, padahal kita 2 lantai. Jadi ada yang membuatnya dikali 2, ada yang tidak dikali 2. Semua saya benarkan. Ya, karena tidak ada kesalahan di situ. Nah, kesalahan yang keempat, sudah ada standar kan? S kali D kebakarannya kan sedang ya, berarti 12 kan, S kali D 12. Berarti kalau D-nya 4, S-nya 3. Jangan melebihi 3. Setengah S berapa, setengah D berapa. Itu saja masih lewat. Jadi meskipun Anda tuh kadang-kadang membuat D-nya tuh tidak ada ukurannya, tapi saya masih bisa melogika gitu. Kalau segini jaraknya 3, ini 4. Berarti kalau S-nya itu harusnya 3. Kenapa ini 4? Nah, itu udah sama. Kemudian jarak dari dinding itu kan setengah S sama setengah D ya. Harusnya tidak boleh melebihi itu. Kurang dari itu mah tidak apa-apa, tapi tidak boleh melebihi itu. Itu yang sering saya temukan gitu. Nah, yang terakhir adalah perhitungan yang tidak menggunakan rumus yang saya ajarkan, tapi menggunakan rumus yang lain yang saya tidak tahu. Jadi saya mau menyalahkan, jelas saya salahkan. Kalau saya membenarkan, saya nggak punya bukunya. Jadi mengapa menggunakan rumus yang lain? Bahkan ada satu orang yang celaka lagi itu, Dek. Gambar denahnya itu bukan denah auditorium, tapi denah tugas yang kemarin. Denah lab. Saya lupa tugasnya tuh SMP dengan lab atau SD dengan lab gitu. Kok saya lihat gambarnya kok lab ya? Memang beberapa jujur ya, tirunan iya saya tahu. Denah mirip kok nggak tirunan. Tapi kan saya tidak pernah melarang itu. Gimana caranya melarang Anda kerjain di rumah? Jadi saya tidak melihat bagaimana tirunan itu. Kalau yang Anda tirun itu benar, ya berarti Anda beruntung. Lah kalau yang Anda tirun itu salah, ya jadi nasibnya kayak tadi kan, salah semua. Tapi ada juga yang mengerjakannya secara mandiri. Saya melihat kok, mengerjakan secara mandiri, benar. Tidak terpengaruh oleh teman-temannya. Ya ini untuk ibrah ya, Dit. Pelajaran. Boleh nirun, tapi pada saat nirun itu harus hati-hati. Dibuka lagi bukunya. Pada saat nirun, dicek bukunya. Benar nggak sih ini? Kalau benar ya teruskan nirunnya gitu ya menurut saya. Tapi kalau nirun kok salah, ya Anda harus kembali ke buku. Ya. Jadi kalau ada soal, mungkin di salah satu mata kuliah itu menuliskan tidak boleh mencontek, tidak boleh meniru. Bagi saya gimana cara saya ngawasinya? Ya Anda sendiri yang mengawasi. Gitu. Sehingga kemarin banyak sekali yang mirip gitu. Tapi saya tidak menyalahkan. Ya. Karena keadaan, Dik.
daring tidak bisa disalahkan. Ya. Itu nirun, ya biarin. Memang bisa nirun. Gitu kan. Rumahnya jauh bisa nirun ya Bu? Ya bisa. Kirim WA kan selesai. Lalu saya menyalakannya gimana? Ini hanya proses pembelajaran saja, Dik. Bagaimana kamu bertanggung jawab terhadap yang kamu tiru itu loh. Kalau yang ditiru itu benar, ya alhamdulillah berarti Anda itu logis, cermat. Tapi yang Anda tiru salah kok masih ditiru. Nah, itu berarti Anda lalai. Saya yakin semua punya buku. Sehingga nanti kalau cek, oh ternyata kok di bukunya begini. Lah kok yang saya tiru beda gitu. Bukan berarti saya paling benar enggak. Silakan nanti Anda cek ya, Anda koreksi, Anda cek, kemungkinan saya yang keliru. Bisa jadi. Karena nanti saya keliru, oke, saya saling konfirmasi. Ya. Bagi yang tidak komplain, ya berarti sudah fix, sudah menerima. Nah, sedangkan yang komplain itu bukan berarti tidak menerima, hanya dia itu konfirmasi. Salah saya di mana toh Bu? Kok nilai saya D? Nanti saya terangkan, oh ternyata kok maksudmu dengan yang saya maksud kok beda. Nah, itu bisa. Tapi kalau ternyata maksud yang Anda sampaikan kok nggak logis itu, ya tetap saja nilainya tidak akan berubah. Ya. Oke, baik itu ya terkait dengan UTS. Sebelum saya akhiri, apa ada yang menanyakan terkait dengan UTS atau tugas besar? Oke, kayaknya diam semua nih. Bagus, berarti Anda sudah bisa menerima ya, menerima nilai yang bagus dan menerima nilai yang rendah untuk sementara. Ya. Disimpan dulu, terus Anda cek kerjaan kamu, kemudian nanti baru disampaikan ke ketua kelas ya. Komplainnya apa ditulis. Terus buat janji dengan saya untuk Gmit. Gmit misalnya komplain nilai. Tidak boleh via WA. Jadi kalau komplain, kalau saya lebih senang kolektif sekalian itu. Karena kalau WA, sebenarnya kesalahan itu sama. Tapi karena yang tanya tuh banyak, hanya bingung yang jawab. Karena yang bertanya, misalnya ya, ini bertanya, itu bertanya. Padahal yang bertanya itu saling tirunan. Gitu. Tapi ya sama-sama bertanya. Nah, daripada seperti itu, mendingan kolektif. Ya. Lewat gimmick kayak gini lebih enak saya. Jadi kalau kesalahannya sama, kamu nggak perlu tanya lagi. Cukup mendengarkan keterangan saya, oh iya, yang diterangkan Puronim tadi seperti yang saya kerjakan. Jadi saya nggak perlu bertanya. Kan kesalahannya sama. Bisa karena tirunan, ya salah semua. Bisa nggak tirunan kok ternyata kok cara mengerjakannya kok sama gitu. Oke, silakan saja, Dek. Batas waktu komplain 1 minggu. Ya, sebelum ujian. Jadi, ini hari apa ya? Rabu toh? Oke, berarti ujiannya kan hari Rabu ya, minggu depan. Oke, batas komplainnya Senin ya. Senin itu sudah ada Gmit-nya. Paling cepet lah. Sabtu, sorry. Paling cepet Sabtu. Supaya nanti biar PC-nya mengkoordinir lah siapa yang mau komplain. Ini UTS ada komplainnya. Nah, kalau UAS saya kurang tahu. Terus terang kalau UAS itu saya tidak bisa menjelaskan nilai akhir ya, karena paruan toh. Kalau mau komplain nilai ya nilai saya saja. Tapi kalau nilai struktur ya silakan tanya ke Pak Sandi, saya nggak tahu. Biasanya nilai akhir itu saya share kok. Nilai dari Anums itu saya share. Nilai utilitasnya sekian. UTS sekian, UAS-nya sekian, tugas mingguan sekian gitu. Nah, yang kamu komplain itu yang nilai dari saya. Nah, kalau langsung, wah ini kayaknya nilai struktur saya benar semua kok jadi D. Nah, silakan ke Pak Hasan. Ya. Bahkan kemarin ada yang mengirimkan ke saya itu nilai jawaban struktur.
Nah, terus saya cek lagi, ternyata dia mengirimkan 2. Pas saya cek, oh ini ternyata jawabannya utilitas. Nah, kalau dia ada juga yang mengirimkan jawaban struktur lengkap, jawaban utilitasnya cuma 1. Nomornya yang itu, yang menjawab sistem utilitasnya yang diterapkan apa. Cuma itu kok yang dia jawab. Padahal waktunya kan 12 jam ya, kok hanya mengerjakan 1. Ya, karena saya nggak paham sama kalian itu. Apa masih kurang ya 12 jam. Saya membuat soal itu, saya bikin 24 jam. Tapi kemudian ada review dari universitas harus 12 jam. Makanya saya share soalnya kan pagi banget ya. Harusnya kan jam 8 saya share-nya, tapi karena dimajuin jam jam dimajukan 12 jam, maka saya cepet-cepet share soal. Itu pun saya, Anda mau tiruan juga boleh. Ya kan? Kadang nggak tirunan, punya temennya di Kopas itu masih salah. Gitu kan. Oke, baiklah. Nilai Anda sudah saya simpan. Nanti saya tak rembukannya dengan para PJ ini untuk mengoreksi Excel saya. Karena ada beberapa yang sebenarnya kok tidak punya kelompok dan tidak ada UTS-nya. Nah, kalau tidak ada UTS-nya, apakah boleh mengirim jawaban susulan? Nah, ini yang jadi masalah, Dek. Biasanya kan saya minta ngeceknya di Schoology. Kebetulan Schoology saya itu tidak bisa diakses. Saya kurang tahu. Prodi nggak bisa ngakses juga. Keblokir kayaknya. Karena saya tidak pernah akses Schoology. Tidak pernah. Yang selalu akses itu Prodi. Nah, tiba-tiba kemarin Prodi itu bilang tidak bisa akses. Nah, berarti keblokir kan? Nah, kalau sudah keblokir, saya juga kurang tahu. Anda kan mestinya nggak ngirimnya ke Schoology. Pasti email ya. Nah, berarti gimana ini? Saya minta pendapat kalian ini. Saya tidak terima jawaban UTS-nya. Tidak ada. Tapi dia mengaku ngirim. Nah, ini sekarang tanggung jawabnya ada di ketua kelas masing-masing karena dia yang menerima email. Kayak kemarin tuh ya. Bu, ini ternyata tidak terlambat kok, Bu. Siapa yang kemarin email saya? Ya ketiduran itu. Ya saya terima. Oke. Nah, nanti akan dicek oleh PJ ini. Ada nilai, ada kelompok yang tidak ada nilainya karena memang nggak ada UTS-nya. Nah, ini gimana ini si ketuanya? Apakah mau menerima jawabannya atau tidak? Kalau ketua itu mau menerima jawaban, berarti semua temannya ikhlas. Meskipun dia mau baru mengerjakannya hari ini. Itu masalahnya. Karena pada saat hari H, dia mungkin tidak mengerjakan. Kalau masuk spam, Anda bisa cek di spam. Kapan dia kirim? Itu pernah kejadian. Mbak Saida itu kirim file ke saya. Saya merasa tidak terima apapun. Seminggu saya tidak buka, nggak ada kok. Nah, Mbak Saida, saya sudah kirim Bu, tanggal hari Senin, saya ngecek hari Sabtu. Oh nggak ada ya? Coba di spam. Saya cek, oh ternyata muncul di spam, Saidah gitu. Wah, berarti kan mungkin sinyalnya. Jadi ketua kelas tidak boleh asal menerima ya, lembar UTS susulan. Tapi harus ada bukti bahwa dia juga mengerjakan pada hari itu, cuman mengirimnya dicek di spam. Karena saya tidak ada di Schoology kan. Kalau dulu saya memang minta di Schoology, jadi bisa ngecek di Schoology kan, sekarang nggak ada. Semuanya via email. Artinya, bagi nama-nama yang nanti dicek oleh PC tidak ada, maka tanggung jawab ketua yang harus cek apakah dia mengerjakan itu pada hari H. Kalau tidak, tidak usah diterima. 0. Kalau UTS 0 lulus, Bu? Ya enggak. Enggak mungkin lulus. Ya. Kalau tidak ada salah satu nilai apakah UTS, apakah UAS, tidak lulus. Nah, sekarang UTS Anda kan 0 misalnya ya. Mau ikut UAS kelompok silakan. Anda kan nyimpan nilai dulu. Nah, supaya lulus gimana, Bu? Biasanya prodi itu memanjakan kalian. Nah, cara membacakannya gimana? Ada remedi. Syaratnya remedi, kalau untuk utilitas 3, itu harus ada nilai tugas besar.
Berarti yang kemarin lalai UTS, Anda masih bisa remedi dengan cara ikutlah tugas besar ini dari awal sampai akhir. Ya. Nah, makanya nanti silakan PC ya, akan saya email Excel saya ini supaya nanti dicek ini kok ada nama-nama yang kosong nilainya. Baik ya. Insya Allah hari Sabtu ini, ya benar ya Dek ya, hari Sabtu ini. Sabtu minggu depan, Masya Allah. Kok Sabtu minggu depan? Gimana ini? Ini tanggal berapa ini? 24, 25, 26, 27. Oh iya, Sabtu besok, berarti Anda sudah harus kirim file loh Dek. Karena hari Rabunya saya sudah menguji 2 kelompok. Nah, silakan Nak, setelah ini Anda bikin game deh. Siapa yang jatahnya tanggal 1 Desember? Kalau Anda ingin mundur, silakan dirembuk dulu, nanti biar PC-nya yang hubungi saya. Baik. Ada yang pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kalau memang tidak ada, insya Allah Anda sudah paham semua. Baiklah, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Insya Allah ketemu lagi di ujian minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.